Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Angela Helen Valentin Siagian, NIM 51931430022, kelas Pendidikan Tata Busana B 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Kebon, kelas bordir online bidang kegiatan kewirausahaan. Adapun isi dari bab 1 ialah yang pertama adalah latar belakang. Membordir merupakan salah satu teknik menghias kain yang dikerjakan menggunakan mesin jahit atau mesin bordir. Bordir sebagai salah satu kerajinan ragam hias atau untuk aksesoris berbagai busana yang menitik beratkan pada keindahan dan komposisi warna benang pada medium berbagai kain dengan alat bantu seperangkat mesin jahit atau mesin bordir. Pembuatan bordiran ini dapat meningkatkan kreativitas masyarakat, terutama mahasiswa pendidikan Tata Busana Unimed, karena tergolong penting dan mudah juga dalam pengerjaannya. Sehingga siapa saja termasuk ibu-ibu rumah tangga yang memiliki banyak waktu luang dapat menjadikannya kegiatan yang menarik dan aktivitas tersebut dapat menambah penghasilan mereka. Pada situasi pandemi sekarang, banyak masyarakat terutama mahasiswa tidak dapat membordir dikarenakan melakukan 3M dan pembelajaran daring, sehingga tidak dapat praktek langsung di lingkungan masyarakat maupun kampus. Kelas bordir online merupakan salah satu bentuk pembelajaran alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat, terutama mahasiswa pendidikan tata busana, yang mana selain mempermudah dalam mempelajarinya juga mengurangi penyebaran COVID-19. Adapun prioritas masalahnya adalah yang pertama, bagaimana mengolah kelas bordir online. Yang kedua, bagaimana cara untuk mempromosikan kelas bordir online dan banyak peminatnya. Yang ketiga adalah manfaat kegiatan. Adapun manfaat kegiatan ini adalah meningkatkan daya kreativitas dan potensi mahasiswa dalam membordir dan berwirausaha. Yang kedua, membuka peluang usaha di bidang kerajinan. Yang ketiga, menambah pendapatan mahasiswa. Dan yang keempat, membuka lapangan pekerjaan bagi para mahasiswa. Adapun luaran yang diharapkan dari usaha ini berupa membuat produk kerajinan tangan yang menarik, memiliki nilai jual yang tinggi, dan berkualitas. Selain itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi para mahasiswa sehingga membantu pendapatan mahasiswa. Selain itu, kegiatan ini akan dipublikasikan pada artikel atau koran digital. Bab kedua, gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum. Kebutuhan sandang di Indonesia saat ini bukan hanya sebagai kebutuhan primer saja, namun sudah menjadi kebutuhan artistik sehingga bisa mendorong pertumbuhan industri ini lebih pesat. Dalam perkembangannya, berawal dari dampak globalisasi yang meniru gaya barat ataupun Asia atau Korea, baik dari bahan kain yang digunakan maupun secara desain. Ditinjau dari segi usia, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa di Indonesia, lebih menyukai dengan pakaian yang berdesain simpel dan terkesan santai. Apalagi untuk pakaian sehari-hari, misalnya untuk pergi ke kampus, ke kantor, atau sekedar berkumpul bercengkrama dengan kerabat-kerabat terdekat. Perkembangan ini dipacu oleh beberapa faktor, yaitu media cetak, media digital, sosial media, dunia hiburan, bisnis, dan internet. Namun, dampak negatif di balik itu, para penjahit dan para mahasiswa banyak yang belum mengerti bagaimana cara membordir. Tujuan pengadaan kelas bordir online ini
supaya masyarakat dan serta mahasiswa mengenal dan paham tentang bordir, dapat mengidentifikasi desain atau hiasan bordir, dapat mengoperasikan mesin bordir, dan dapat membordir tentunya. Kelas bordir online ini memiliki peluang besar di pasaran. Selain menarik dan didesain secara fungsional dan estetik, bordir merupakan bagian penting dan sering terdapat pada busana seperti busana rumah, busana pesta, busana kerja, dan sebagainya. Dan produk kerajinan tangan ini tentunya berguna di kehidupan sehari-hari, terutama untuk perempuan sebagai penunjang penampilannya. Sumber bahan baku. Bahan baku adalah sesuatu yang digunakan untuk membuat barang jadi. Bahan pasti menempel dengan barang jadi. Dalam sebuah perusahaan, bahan baku dan bahan penolong memiliki arti yang sangat penting. Karena modal terjadinya proses produksi sampai hasil produksi. Pada usaha ini, sumber bahan baku yang digunakan adalah kertas dasar, benang dasar, dan benang warna. Adapun analisis ekonomi ialah sebagai berikut. Di sini alatnya terdiri dari mesin jahit manual, mesin bordir, gunting, gunting khusus bordir, penggaris, pensil, ram atau pembidang, sekoci, kumparan, bordir, kumparan mesin jahit, dan solder. Untuk biaya operasional, adapun bahannya ialah kain abutai, kain belacu, benang bordir, benang jahit, benang obras, jarum jahit, dan jarum bordir. Bab ketiga, metode pelaksanaan. Proses pembelajaran dan pelatihan. Perencanaan operasi dan produksi. Adapun alat-alat yang digunakan antara lain peralatan umum, mesin jahit manual, mesin bordir, gunting, gunting khusus bordir, penggaris, pensil, ram atau pembidang, skoci, kumparan bordir, kumparan mesin jahit, dan solder. Bahan bakunya kain abutai, kain belacu, benang bordir, benang jahit, benang obras, jarum bordir, dan jarum jahit. Adapun untuk pengenalan kelas bordir online ini kepada masyarakat, kami awali di lingkungan kampus Universitas Negeri Medan, yaitu dengan mengikuti bazar-bazar yang sering diadakan di Unimed. Selanjutnya, kami akan mempromosikan lewat media sosial. Kami juga akan menawarkan kebun ini kepada masyarakat-masyarakat yang kami temui. Kelas bordir online ini juga akan diinformasikan secara lebih luas dari mulut ke mulut. Adapun biaya dan jadwal kegiatan ialah sebagai berikut. Anggaran biaya, jadwal kegiatan, lampiran. Lampiran pertama, biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Biodata ketua yaitu saya sendiri. Dan yang kedua, ada biodata anggota pertama, yaitu Ayu Febriana. Yang ketiga ada Emanuela Doya Karsika Ginting. Yang keempat ada Ervina. Dan keenam ada biodata dosen pendamping.
Lampiran kedua ini berisi justifikasi anggaran kegiatan. Lampiran ketiga ialah susunan organisasi tim dan pembagian tugas. Yang pertama, Angela Helen Valentin Siagian. Uraian tugasnya ialah koordinator yang mengontrol selama kegiatan. Yang kedua, ada Ayu Febrina, mengatur bagian sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan. Yang ketiga, Emanuela, mengurus surat menyurat dan dokumentasi pada saat kegiatan. Yang keempat, Rahmatika Prasasti, mengatur rancangan dan desain kelas bordir online. Dan yang kelima ada Ervina, mengatur administrasi, keuangan, pencatatan perlengkapan. Lampiran keempat, surat pernyataan ketua. Adapun proyek dari mata kuliah kewirausahaan ini ialah poster sebagai berikut. Demikianlah hasil presentasi dari saya, Angela Helen Valentin Siagian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.